There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Aku lagi masak dulu ini di pagi hari. Tadi udah bikin sayur asem dan ini lagi lagi proses ungkep ayam ya teman-teman. Aku nggak nge-record dari awal karena sebetulnya aku ini agak buru-buru gitu ya, soalnya nanti aku mau nganter anak kedua aku lomba mewarnai. Jadinya tadinya nggak niat mau di-record, tapi pas aku pikir-pikir lagi mendingan sambil di-record gitu ya teman-teman. Untuk proses ungkepnya udah beres, ini lanjut aja langsung digoreng untuk ayamnya. Aku ngungkepnya lumayan agak banyak, tadi 1,5 kilo ayam ya teman-teman. Jadinya pas buru-buru begini, kalau udah ada stok itu tinggal digoreng-goreng aja. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk kalian yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada juga manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Ayam goreng ungkepnya udah matang ya teman-teman. Aku hanya ngegoreng beberapa aja ini untuk sarapan aja pas sebelum berangkat nanti ya. Untuk sisa ayam yang udah diungkepnya aku mau masukin ke dalam wadah, jadi nanti sama aku tinggal disimpan di kulkas aja. Untuk siang mungkin nanti bisa ngegoreng atau mungkin aku masak yang lain lagi ya teman-teman. Sebenarnya enaknya kalau untuk pas lagi buru-buru aja ya teman-teman, kalau ngegoreng ayam ungkep seperti ini. Kalau lagi dalam keadaan santai sih mendingan masak biasa aja ya teman-teman. Dan ini udah masuk semua ya teman-teman. Untuk ayamnya aku juga tambahin sama air tadi rebusannya gitu ya teman-teman, biar makin meresap bumbunya. Untuk ayamnya kebanyakan sayap karena anak-anak cenderung lebih suka sayap gitu ya dibanding dadanya. Untuk dadanya juga ada sih, cuma nggak terlalu banyak, aku belinya hanya 1/2 kilo. Untuk sayapnya tadi aku belinya 1 kilo. Nah udah aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, dan ini nanti mau dipakai sarapan buat aku sama anak-anak sebelum berangkat. Oke, untuk urusan memasak alhamdulillah udah beres ya teman-teman. Ini lanjut ke pekerjaan berikutnya. Aku mau ngeberesin kamar si kakak, ini acak-acakan banget. Tadi si kakak sebelum berangkat sekolah nggak sempet ya untuk ngeberesin tempat tidurnya, jadinya aku beresin. Pokoknya setiap mau berangkat kemana-mana aku usahain itu rumah dalam keadaan beres, enggak dalam keadaan acak-acakan gitu ya teman-teman. Jadinya aku usahain beres-beresin dulu. Nanti aku sekitar jam 8-an ya mau berangkat nganter anak kedua aku lomba mewarnai. Nggak terlalu pagi sih ya, kalau misalnya jam 7 ya itu pagi banget, tapi kalau ini jam 8-an, jadi aku nggak terlalu buru-buru juga ya ngerjain semua pekerjaan rumah, kecuali mungkin nyuci baju ya teman-teman. Aku nyuci bajunya kayaknya nanti sorean aja. Dan teman-teman, ini aku udah ada di tempat lomba mewarnai untuk anak kedua aku. Ini yang mewarnai itu tingkat TK ya teman-teman. Ini lokasinya di pesantren Raudatul Irfan Ciamis. Cuma ini acaranya bekerja sama dengan OJK sama bank gitu ya.
karena ini dalam rangka memperingati Hari Inklusi Keuangan. Ini stand-stand dari bank juga udah ada ya teman-teman. Untuk perwakilan dari sekolah TK si Dede ini ada berdua ya teman-teman. Nah ini sama temennya, satu laki-laki dan satu perempuan. Ini belum dimulai soalnya masih nunggu tamu undangan dulu ya. Aku jujur ya teman-teman baru ngedenger Hari Inklusi Keuangan gitu. Aku kayaknya kemarin-kemarin atau dulu-dulu belum tahu inklusi keuangan itu seperti apa gitu, dan hari ini aku penasaran gitu ya, apa sebenarnya maksud dari inklusi keuangan itu. Untuk lomba-lombanya ini bukan lomba mewarnai aja ya teman-teman, tapi ada juga lomba ranking 1, lomba duta literasi gitu. Jadinya bukan diikuti oleh anak TK aja. Ini diikuti juga oleh anak-anak SMA sederajat. Jadinya di sebelah samping sebelah sini ya, sebelah yang anak TK. Dan untuk tamu undangannya ini alhamdulillah udah pada datang ya teman-teman. Di antaranya ini ada kepala OJK dari Kota Tasikmalaya, dan juga ada Bapak PJ Bupati Ciamis, juga pemilik Pondok Pesantren Raudatul Irfan. Udah beres menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini dilanjut untuk sambutan dari Kepala OJK Tasikmalaya ya teman-teman. Ternyata untuk inklusi keuangan itu semacam tentang keuangan di bank atau produk-produk dari bank juga ya, kayak gitu teman-teman. Model membahas tentang pinjaman online juga, judi online juga, jadi pokoknya tentang keuangan gitu ya. Oke teman-teman, ini udah mulai lomba mewarnainya ya. Untuk anak kedua aku ini nomor 39 ya untuk nomor pesertanya, karena ini dalam rangka inklusi nasional, jadinya tema mewarnainya juga ini adalah ayo menabung ya. Mewarnainya ini cukup simpel ya, cuma ada beberapa objek ya teman-teman. Nah ini kalau si kakak lagi mewarnai itu aku suka dibebasin aja, terserah dia ya mau warnanya warna apa, yang penting aku suka ngasih tahu mewarnainya yang rapi gitu ya teman-teman. Tapi yang namanya anak-anak ya semaunya dia ya. Nah ini udah mau beres ya teman-teman untuk lomba mewarnainya, dan ini hasil akhirnya. Lanjut, ini aku udah ada di rumah ya teman-teman. Ini habis duhur sekitar pukul 1. Ini anak-anak belum pada tidur siang ya, masih pada main. Ada juga ponakan aku ikut main di rumah ya. Ini lagi aku suapin cemilan gitu, tadi mereka udah pada jajan. Dan sebenarnya ini mau sambil nonton TV, cuma wifi-nya lagi gangguan. Ini sebenarnya TV aku baru beres diperbaiki ya teman-teman, alhamdulillah, karena kemarin-kemarin ini kena petir gitu, jadinya di servis lumayan agak lama ya, 3 atau 4 harian. Alhamdulillah ini baru bisa aku lihat TV lagi ya. Kemarin-kemarin gak ada TV rasanya sepi gitu ya, apalagi anak-anak kan biasanya sambil disuapin sambil lihat TV gitu. Ini baru sekarang bisa lihat lagi. Gimana di daerah teman-teman semua, ada hujan petir gak sih teman-teman? Kalau di sini ada ya beberapa hari yang lalu. Aku sambil mau bikin cemilan ini ya teman-teman. Jadi tadi aku sengaja ninggalin dulu air supaya mendidih ya. Ini baru aku masukin kacang hijaunya. Hari ini aku mau bikin cemilan bubur kacang hijau aja, soalnya aku masih ada stok kacang hijau di rumah ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu beli lagi.
Aku cuma beli gula merahnya aja ya, untuk santannya masih ada yang beli pas belanja bulanan kemarin. Karena kacang ijonya udah direndam dulu pakai air panas dari pagi hari, jadinya ini cepet empuknya ya teman-teman, enggak memakan waktu yang lama. Nah ini lagi aku tambahin daun pandan sama sedikit jahe ya teman-teman. Aku kadang-kadang kalau bikin bubur kacang suka lupa enggak ngemasukin jahe gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini inget pakai jahe ya teman-teman, biar rasanya lebih anget-anget gitu ya, apalagi kalau dimakannya ini pas hujan-hujan enak banget ya teman-teman. Aku cek lagi ya teman-teman, ternyata ini udah bener-bener empuk ya, kacangnya udah kelihatan seperti ini. Jadinya ini alhamdulillah udah mateng. Untuk anak-anak alhamdulillah lagi pada tidur siang, jadinya aku bisa me time ini sama suami juga kebetulan lagi libur ya teman-teman. Jadinya pas ada di rumah aku mau makan bubur kacang bareng sama suami. Ini satu mangkuk berdua aja karena aku tadi udah makan siang, jadi nggak terlalu lapar gitu ya teman-teman, jadi semangkuk berdua aja untuk makannya. Aku sama suami sambil sharing ini ya teman-teman, karena kalau lagi sama anak-anak suka fokusnya sama mereka ya, nggak bisa sharing. Sekian dulu ya untuk aktivitasku hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.